Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, agenda kita hari ini yaitu memahami cara menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, lalu ada memahami cara menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ada tes pengetahuan ya dan observasi sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kita perlu persiapkan gitu ya? Di sini ada buku paket ya, buku paket PAI dan Budi Pekerti kelas 8. Nah, buku paket ini nantinya akan digunakan untuk tes pengetahuan. Lalu ada Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini mengenai dalil gitu ya, dalil dari sikap jujur dan adil. Lalu selanjutnya itu ada LKS. Nah, kita sedikit mengulas kembali ya materi yang minggu kemarin mengenai pengertian jujur dan adil. Nah, jujur itu sendiri adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jadi jujur ini dalam artian tidak berbohong gitu ya, mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaannya gitu ya, fakta dan realitanya itu sama gitu ya. Lalu selanjutnya untuk adil itu sendiri yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah, orang yang adil itu adalah orang yang memihak kebenaran ya, bukan karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa gitu. Dan agama Islam sendiri itu menjunjung tinggi asas keadilan. Nah, jadi lawan dari adil itu adalah zolim gitu ya. Zolim itu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Nah, selanjutnya ada menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini ada 3 contoh gitu ya. Sikap jujur ketika kita berada di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Contoh yang di rumah. Contohnya itu ketika kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu gitu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberitahukan suatu hal yang baik kepada orang tua maupun yang lain di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini contohnya seperti yang minggu kemarin ya. Kalau ada kembaliannya ya kembalikan gitu ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada menerapkan sikap jujur dalam di lingkungan sekolah. Seperti mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Contohnya tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwalnya dan menaati tata tertib sekolah. Lalu berperilaku jujur juga harus diterapkan ketika kita berada di masyarakat. Contohnya kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Seseorang yang jujur tidak akan mengarang cerita atau gosip sehingga akan menimbulkan gaduh dan suasana lingkungan menjadi tidak kondusif antara ucapan dan perbuatan. Nah, itu untuk contoh-contoh penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ketika ada di rumah, contohnya seperti ini. Setiap awal bulan, ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu. Masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapat 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil, berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, nah maaf ya ini tipe, harusnya kakak bukan kakek. Kalian harus adil kepada adik-adik.
yaitu dengan memberikan hak uang saku mereka sesuai perintah ayah. Nah, ini ya, jadi adil itu bukan artinya sama rata gitu ya, tapi sesuai porsinya gitu, sesuai tingkat kebutuhannya. Nah, lalu ada menerapkan adil ketika di sekolah. Caranya itu dengan menghormati dan menghargai ketua kelas gitu ya, atau menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Nah, kalian juga harus memperlakukan mereka dengan adil. Untuk ketua kelas dan pengurus kelas gitu ya, harus memperlakukan anggota-anggotanya itu dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan, bukan justru sebaliknya, malah pengurus itu dijadikan babu gitu ya, atau dijadikan pesuruh kelas. Nah, selanjutnya yaitu menerapkan adil di masyarakat. Nah, berlaku adil kepada tetangga dan warga satu RT, RW maupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, terus tidak merusak nama baik tetangga atau menyebarkan isu-isu yang negatif mengenai tetangga gitu ya, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras. Lalu mengapa kita harus bersikap adil gitu ya di lingkungan masyarakat? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga berarti kita sudah berperilaku adil kepada tetangga. Nah, untuk penjelasan kali ini dicukupkan sekian. Nah, berikut ini ada penugasan ya. Yang pertama itu penugasan mengenai mengerjakan soal latihan di buku paket PAI-BP bab 3 bagian A, yaitu bagian pilihan ganda, dan B bagian uraian. Jadi yang di bab 3 itu diisi gitu ya, tapi jangan diisi di buku paketnya. Nanti oleh ibu disediakan Google Form. Nah, Google Form ini isinya itu dari bab 3 buku paket gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada observasi perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini juga berupa angket atau angket yang ibu salin ke Google Form juga. Nah, ini diisi gitu ya. Isinya itu mengenai memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh jujur dan adil di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.